Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Putra Aryadipura dengan NIM I23105551. Di sini saya akan merancang sebuah jaringan lokal internet dengan menggunakan konsep RT/RW-NET. Berikut perangkat yang saya gunakan yaitu berupa server, kemudian PT Cloud, DSL modem, lalu kita ke bagian router. Di sini kita akan menggunakan router 1841 dan kita menggunakan akses point PT serta switchnya. Switchnya kita pilih yang 295024 ini. Karena kita RT/RW-NET, di sini saya akan menggunakan perangkat yaitu smartphone dan juga laptop. Oke, langsung saja kita penginputan IP-nya. Kita klik server, lalu klik config, service, bagian DNS ini. Di sini kita namakan misalnya internet. Oke, dan addressnya yaitu 8.8.8.8. Ini address Google. Lalu kita centang on-nya dan kemudian klik add. Kemudian kita ke desktop, IP in configuration, IP address-nya di sini kita pasang IP address server 192.168.10.2. Subnet masknya kita klik saja. Default gateway-nya kita menggunakan IP 192.168.10.1. DNS servernya yang Google tadi yaitu 8.8.8.8. Oke, kita langsung close. Oke. Kemudian kita ambil kabel straight, kita hubungkan server dengan PT Cloud masih Ethernet 6, dan kemudian kita pilih kabel PON untuk menghubungkan modem cloud ini dengan DSL modem. Nah, setelah itu DSL modemnya kita akan hubungkan dengan router. Di sini kita menggunakan kabel straight. Oke. Routernya juga kita hubungkan dengan kabel straight menggunakan switch. Kemudian switch kita hubungkan ke access point. Oke. Nah, PT Cloud kita klik menu config di bagian DSL ini. Nah, ini kan untuk menghubungkan si modem 4 dengan si DSL modem tadi. Kita klik add. Oke, sudah di add. Maka kita klik router. Menu config. Di sini kita pilih fast ethernet 00. Jangan lupa dicentang. IP address kita masukkan 192.168.10.1. Kemudian bagian subnet masknya kita klik saja. Lalu fast ethernet 1 kita klik. IP address-nya kita isi dengan 192.168. Jika tadi 10, maka kita analogikan menjadi 100 yang sekarang. Tik 1. Oke, jangan lupa di-on kan. Oke. Jika on semua seperti ini,
kita bisa masuk ke menu CLI, kemudian kita klik IP DHCP pool, lalu isi bebas, contohnya GAL1. Nah, di bagian ini kita masuk ke router DHCP config, kita ketikkan default strip router 192.168.100.1, kemudian enter, lalu kita klikkan net 192.168.100.0. Kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0, enter, lalu masukkan DNS strip server 8.8.8.8, kemudian enter, dan kita sudah bisa langsung exit. Oke. Oke. Nah, ini kan si laptopnya belum terhubung juga. Di sini kita bisa mengganti port laptopnya menggunakan NM1W ini. Nah, jika sudah diganti, kita klik on. Laptop ini juga kita ganti, matikan dulu, ganti portnya dengan ini. Jangan lupa nyalakan kembali. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian penghubungannya. Kita klik access point, menu config, lalu port 1. Nah, SSD-nya kita bisa isi sesuai keinginan kita, misalnya GAL, dan authentication-nya kita pilih WPA2-PSK. Kita masukkan bebas, misalnya 123456778. Oke. Kita close saja. Kemudian pada perangkatnya, di sini kita bisa menghubungkan dengan mengklik misalnya smartphone ini ke menu config, terus wireless. Nah, SSD-nya kita isi dengan yang ada di access point tadi, GAL, WPA2-PSK, kita isi 12348. Oke, sama dengan yang lainnya. Jangan lupa untuk laptopnya juga wireless. Di sini sudah terhubung ya. IP address-nya seperti cabang yang ada di sini, si router ini. Oke, mari kita
tes apakah berhasil dengan klik pada menu pesan ini. Kita tes ke router. Oke, udah berhasil ya. Misalnya smartphone PT ini dengan server. Biasanya validate, kita bisa coba lagi. Server ke router. Oke, successful. Lalu server ke smartphone. Oke, sudah berhasil ya. Misalnya ke smartphone dengan laptop. Oke, ini sudah berhasil. Ini merupakan konsep dasar dari RT/RW-NET. Kita bisa nyontohkan dengan sebuah gedung. Analogikan dengan sebuah gedung yang terdiri dari beberapa laptop ini. Misalnya di gedung 1, kita dapat gedung 1 ini misalnya kantor Vilkom atau TU Vilkom. Di TU Vilkom ini terdapat 3 buah smartphone dan 2 buah laptop yang terhubung dengan akses point menggunakan konsep dasar dari RT/RW-NET. Kita bisa tambahkan oke, jika ingin membuat lebih banyak, kita hubungkan dengan, maka kita akan mengambil si akses point shift-nya ini. Akses point, bentar. Akses point, oke. Akses point misalnya ini Fakultas FIPG, Fakultas Hukum, dan Fakultas Peternakan. Oke. Hukum, dan tadi itu misalnya Fakultas Peternakan. Atau kita bisa contohkan TU-nya saja ya. TU FIPG, TU Hukum, TU Peternakan. Oke. Misalnya di TU FIPG terdapat satu buah smartphone. Seperti tadi saja, kita bisa masukkan perangkatnya. Oke. Smartphone. Dan atau jika kita ingin mencoba PC, kita bisa coba PC. Oke, kita bisa coba PC. Namun, jika ingin mencoba PC, kita ubah terlebih dahulu portnya juga. Di sini kita ubah dulu, matikan dulu. Kita ambil portnya dan ganti dengan si ini. PT host NM 1W. Yang sudah terganti, kita nyalakan lagi PC-nya. Oke. Jadi otomatis si PC ini juga terhubung dengan akses point. Nah, jika ingin menggunakan ini, kita bisa misalnya kita ubah akses point-nya juga sama seperti tadi. Misalnya kita di sini ingin menggunakan SSD GAL 1 untuk fakultas FIPG. Dan WPA2 PSK-nya ini kita masukkan sandi yang berbeda, misalnya 1 2 3 4 5. Oke. 1 2 3 4 5 tadi tuh 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Oke. Jika ingin menghubungkan ke si akses point ini, kita terlebih dahulu ambil kabel strike-nya. Untuk sekalian kita strikein semua saja. Oke. Nah,
kan kita ingin menghubungkan ke TU FIPG ini, kita bisa mengklik akses point FIPG-nya, port. Oke, kan tadi ini sudah diisi. Pesa parsenya 123455431 dengan SSID GAL1. Maka kita klik PC, kemudian menu wireless. Default ini kita ubah menjadi GAL1. WPA2 PSK-nya kita isi sandi yang tadi. Oke. Dan otomatis si PC ini akan terhubung dengan akses point PT. Selanjutnya smartphone juga. Config wireless. Oke. Untuk fakultas Hukum misalnya sama juga. Jika ingin menambahkan GAL 2, kita isi dengan GAL 2. WPA2 PSK. Sandinya samakan dengan yang ini. Oke, jangan lupa kita ambil perangkat device-nya. Ini misalnya kita smartphone 2 biji. Gedung 1, gedung 2. Kita ambil wirelessnya GAL 2 dengan sandi 123456778. Oke, yang keduanya juga sama. Oke, terhubung tidak? Oh, kita masih GAL 1, GAL 2 ya. Otomatis ininya akan terhubung. Tuh. Misalnya kita ingin menambahkan laptop di TU peternakan atau gedung peternakan. Laptop kantor. Oke, di sini juga sama seperti tadi. Misalnya ini GAL 3 untuk fakultas peternakan. SSD-nya GAL 3. 123456778. Oke. Passwordnya itu saja. Ini sebagai contoh. Oke, laptopnya masih belum diganti. Portnya kita ganti terlebih dahulu menggunakan 1W NM1W ini. Oke. Nyalakan kembali. Dan jangan lupa wirelessnya kita pasang GAL 3. PSK 123456778. Ini juga sama, matikan terlebih dahulu, ganti portnya, nyalakan kembali. Oke, wirelessnya. Oke. Kita coba, kita cek default gateway-nya sudah terhubung ya. Wirelessnya sudah terhubung. Oke, jadi kita bisa langsung cek saja. Misalnya smartphone 1 ke laptop 3. Oke. Laptop 1, laptop 4 ke laptop 5. Oke, successful. Ini dengan ini successful juga. Ini dengan ini successful juga. Oke. Cukup sekian dari saya. Berikut ini adalah rancangan yang saya buat, yaitu konsep RT RW-Net. Konsep dasar RT RW-Net yang bisa diimplementasikan ke sebuah gedung atau apa saja yang mencakup suatu wilayah yang luas. Keuntungan RT RW-Net ini sendiri yaitu
hematnya biaya pengeluaran untuk akses internet, dan fleksibel, mudah dipakai untuk siapa saja, dan tidak membutuhkan kabel yang banyak. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.